Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Dan kembali berjumpa dengan kami. Kami itu saya, Hersum Munarik, dan Manusia Merdeka, Bung Said Didu. Assalamualaikum, Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anda nggak muncul beberapa hari dan banyak berita dan peristiwa-peristiwa penting tuh. Saya cuma baca aja tweet Anda soal soal Menteri BUMN dan sebagainya. Ini harusnya banyak berita besar berkaitan dengan BUMN ini. Saya kan di luar Pak Erik yang kemarin terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, terus dia sibuk bikin gerak apa jalan sehat di sejumlah provinsi ya dan kota dan kabupaten. Ini ternyata urusan BUMN-nya juga apakah banyak ngeri-ngeri sedap ini ya, Bang Said itu ya. Ada yang terancam bangkrut, ada yang mau di Lego dan sebagainya. Tapi kita ngomongin yang mau dijual dulu ini ya. Artinya ini saya baca ada Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai itu rencananya mereka sedang cari partner asing lah katakanlah gitu kan. Sebenarnya kalau kayak gini ya berarti dengan begitu sahamnya akan dijual ke investor asing yang ikut mengelola itu ya Bang ya. Jadi saya melihat bahwa Menteri BUMN ini betul-betul anak emasnya Presiden Mhm. karena mungkin karena dia ketua tim sukses dulu, ketua tim sukses dan satu-satunya kementerian yang menteri wakil menterinya dua adalah Menteri BUMN, Kementerian BUMN dan hampir semua urusan-urusan yang menghadapi tekanan publik itu diserahkan kepada wakil menteri. Menterinya sibuk di ATM, sibuk di jalan sehat, sibuk di organisasi keagamaan, sibuk di olahraga, sehingga sepertinya masalah itu diserahkan ke wakil menteri. Jadi kalau di ini diserang publik uh, untuk menghindari itu, jadi betul-betul beliau anak emas. Oke, okay? Itu menurut saya pernyataan saya terhadap Menteri BUMN Erick Thohir. Nah, mungkin menteri paling enak. Uh, Kayak nggak, dianggap kayaknya sudah keluarga dekat nih kalau lihat hubungannya kan kemarin ketika menantu pun dengan Kaisang Pangarep menikah kan dia juga ketua panitianya dan dia bilang bahwa ini kan seperti ngurus keponakan sendiri gitu. oh, mungkin seperti itu. Jadi urusan-urusan kepala rumah tangga kepresidenan lah kira-kira begitu. Nah, kita gini Mas Hersu, kita perlu tenang sekali menjelaskan tentang penjualan bandara ini. Nah, mereka selalu membungkus bahwa tidak ada penjualan. Yang ada adalah pengalihan pengelolaan. Nah, publik harus paham dan ini selalu menyatakan tidak penjualan. Publik harus paham bahwa ada beberapa apa namanya kegiatan bisnis yang memang tidak pernah pengelola itu memiliki, tapi yang dimiliki adalah hak kelola yang namanya konsesi. Nah, itulah asetnya. Nah, itu termasuk bandara, pelabuhan, bahkan lintasan satelit. Satelit pun itu hak kelola, bukan hak milik. Nah, jadi kalau tidak menyatakan tidak menjual itu bungkus saja. Oke. Okay? Nah, hak kelola itulah menjadi aset. Aset itulah yang dijual. Jadi kalau Anda sudah menjual hak kelola, itu sama dengan sudah menjual aset. Menyerahkan hak kelola adalah menyerahkan aset. Sama seperti halnya penjualan jalan tol. Penjualan jalan tol itu tidak pernah dijual, tetap milik negara, tapi yang dijual adalah hak kelolanya. Jadi janganlah berhentilah membohongi publik. Jadi menjual hak kelola terhadap bisnis yang terkait dengan hak pengelolaan adalah menjual aset. Itu sama dengan menjual aset. Jadi saya minta menteri, wakil menteri BUMN berhenti membodohi rakyat. Saya pakaian begini sudah marah saya, nggak suka saya. Cara-cara orang orang selalu membohongi rakyat. Apa ini Kopeci Bugis ini ya? Kopiah Bugis. Nah, kalau Peci Bugis sudah keluar, tinggal nunggu Badik keluar. Udah, jangan dulu. Nah, jadi jadi saya ini hari ini kesal sekali karena selalu dikatakan itu dan itu seragam diserahkan kepada buzzer. Pengertian itu bahwa tidak ada penjualan. Berhenti sekali lagi, berhenti bohongi rakyat. Nah, kenapa saya menyatakan tadi nasionalisme Anda kemana?
setelah bandara pun Anda mau jual. Ingat, bandara dan pelabuhan itu namanya itu adalah mini negara. Sehingga di dalam bandara itu ada namanya otoritas bandara. Ada di pelabuhan adalah otoritas pelabuhan. Karena itulah mini negara. Ada negara di dalam situ. Jadi tidak sembarangan. Nah, kalau Anda sudah serahkan itu ke asing, maka Anda sudah menyerahkan negara ini ke asing. Jadi bukan hanya aset loh. Tapi menyerahkan pengelolaan negara ke pihak asing. Itu yang pertama. Yang kedua, bandara itu yang menguntungkan itu hanya beberapa. Yang paling menguntungkan adalah Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Setelah itu Makassar, setelah itu Surabaya, Medan, Balikpapan. Yang lain tuh impas-impas saja, malah banyak rugi. Nah, jadi Anda bayangkan. Nah, dari hasil bandara-bandara yang menguntungkan itulah yang membiayai bandara-bandara rugi. Bandara-bandara rugi. Nah, bandara rugi, Kertajati dan lain-lain itu banyak sekali. Dan ingat kemarin pemerintah kan akan menutup bandara-bandara internasional yang rugi. Artinya, kalau sudah tinggal nanti bandara rugi dikelola Angkasa Pura, maka bangkrutlah Angkasa Pura yang pengelola bandara. Karena penghasilannya yang dari Ngurah Rai, Medan kemarin sudah diserahkan juga. Nah, Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta dijual ke asing. Dijual loh. Saya ulangi lagi, dijual. Jangan lagi bohongi rakyat. Ya Anda menjual itu. Nah, kalau itu sudah diserahkan, itu akan kita mendapatkan bandara yang bangkrut semua karena uangnya sudah diambil oleh asing, kalau investor. Nah, sekarang, selalu dikatakan demikian. Cobalah. Yang ketiga adalah masa mengelola bandara pun Anda nggak mampu. Itu. Masa mengelola bandara pun Anda nggak mampu. Ingat, Wakil Menteri BUMN itu dua adalah orang-orang perbankan terbaik. Pahala, Kartika, paham saya. Erick Thohir katanya pengusaha baik, tapi mengelola bandar pun nggak mampu. Terus ada apa di balik itu? Oke, sekali lagi saya marah. Nah, yang keempat saya bilang, Pak Jokowi dulu bangga sekali membeli Freeport. Saya ulangi, membeli Freeport. Tapi di saat yang sama, dia diam menjual aset negara dan negara di tambang, di tol, dan di bandara. Terus apa yang Anda banggakan sekarang? Ingat, bandara itu tidak pernah dijual sepeser pun oleh pemerintah sejak Indonesia merdeka. Kok Anda mau jual? Terus di mana nasionalisme kalian? Saya ulangi lagi, di mana nasionalisme kalian? Jangan Anda bungkus dengan berbagai kata-kata. Sekali lagi saya ingatkan Kementerian BUMN dan pejabat BUMN, jangan lagi menggunakan bahwa tidak menjual bandara, hanya mengalihkan pengelolaan. Saya ulangi lagi, publik jangan membohongi publik lagi. Bandara yang jadi AC itu dah hak pengelolaan. Apabila Anda alihkan itu ke pihak lain, maka itu namanya penjualan. Oke? Jangan pakai istilah akuntansi. Pasti orang, karena beliau dua-duanya orang bank, istilah akuntansi pasti dipakai. Bahwa tidak ada proses penjualan. Tapi prinsipnya itu adalah penjualan. Jangan bodohi kami. Kami juga nggak bodoh-bodoh amat. Itu Mas Heru. Oke, kenapa Anda begitu marah dengan soal penjualan bandara ini? Apa sih bahayanya kalau bandara-bandara ini dijual? Selain bahwa ternyata mereka mengelola bandara juga tidak mampu gitu. Ya coba bayangkan Mas Heru, saya bilang tadi, ini negara itu ada di bandara, ada bea cukai, ada imigrasi, ya kan? Terus ada kepolisian khusus, dan semua pintu masuk adalah di situ. Jadi itu mini negara. Jadi pada saat sudah lewat bandara, maka semua pelanggaran tidak terjadi lagi. Nah, semua rahasia bisa ketahuan. Siapa saja keluar, siapa saja masuk. Kita nggak dikelola bandara aja, dikelola asing aja itu tenaga kerja asing Cina seenaknya masuk kok. Oke, penyelundupan narkoba, kemudian penyelundupan lain-lain juga lancar kok. Itu dikelola oleh kita, apalagi sudah dikelola oleh asing. Nah,
Ya, saya benar, saya pagi ini saya nggak habis mikir membaca itu, Mas Heru. Jadi udahlah, saya bilang katakan, kalau Anda tidak mampu memperbaiki negara atau memperbaiki BUMN, minimal Anda jangan merusak. Apabila Anda tidak bisa membuat untung BUMN, maka minimal Anda tidak menjual. Apabila Anda tidak bisa menyediakan BUMN, maka jangan berikan penugasan yang merugikan sehingga BUMN menjadi harus dijual. Nah, saya kali ini baru meminta rakyat jangan diam dengan rencana penjualan aset-aset negara yang sangat strategis untuk kepentingan orang-orang tertentu. Jadi apa kira-kira motivasinya ya mereka di belakang apa ya kepentingan di belakang dari penjualan-penjualan ini? Saya bisa menduga, Mas Heru, satu, bahwa kemungkinan besar beban utang, beban pengelolaan karena membangun BUMN bandara-bandara mangkrak di berbagai daerah, sehingga nggak mampu membayar lagi, maka dia mencari modal, uang dari luar. Nah, yang kedua, kemungkinan besar dia tidak bisa ngutang lagi karena batas pemberian utangnya sudah melebihi karena asetnya tidak cukup untuk membayar. Tidak cukup, tidak kelayakannya tidak ada. Tapi yang ketiga yang harus kita duga, karena mohon maaf, Menteri BUMN ini memang ya swasta. Kita boleh menduga dong bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memasuk untuk memanfaatkan potensi yang ada di BUMN. Kalau memang mereka hebat, yang dijual Kertajati dong, ya kan? Bandara-bandara yang rugi dong, yang cari kerjasama. Bandara Soekarno-Hatta, Bali, itu saya bilang, mohon maaf kasar saya, monyet pakai dasi pun disuruh mengelola itu untung. Jadi nggak usah bekas dirut BUMN, bekas pengusaha internasional. Kalau hanya menjual bandara Soekarno Hatta sama Ngurah Rai, Makassar, monyet dikasih dasi memimpin pun bisa. Ya, oke. Ya, jadi ini sebenarnya kalau saya simpulkan ada dua hal ya. Satu, ambisi infrastruktur yang gila-gilaan. Yang kedua, memang ada moral hazard di balik itu ya gitu. Jadi melihat ada peluang itu, ada yang punya moral hazard dan memanfaatkan itu sebagai pintu masuk. Gitu kira-kira ya Bang Said itu ya. Ya, saya pikir 3-4 tahun lalu kita sudah duga, Mas, kan, bahwa 2023 akan bangkrut BUMN karena penugasan. Sepertinya memang udah datang. Ini kan waskita udah menghadapi hal yang sama. Nah, sekali lagi selalu saya ini oleh buzzer, Pak Tua sok tahu apa segala. Memang saya sok tahu karena saya tahu. Oke. Saya menyatakan Pak Tua, mohon maaf, umur presiden masih lebih tua dari saya. Oke, bukan saya lebih tua dari presiden. Nah, tapi pemikiran saya adalah untuk menyelamatkan negara untuk anak cucu ke depan, bukan untuk Said Didu lagi. Itu Mas Heru. Baik, Bang Said itu dan kelihatannya ini biasanya kalau pemerintah sudah mau yang dan pasti yang lain-lain DPR dan sebagainya juga tidak akan berbuat apa-apa ya. Ya tinggal kita aja yang di luar yang akan teriak-teriak terus ya. Jadi DPR itu sekarang presiden berniat pun sudah diputuskan. Dah, itulah. Jadi belum diumumkan aja udah diputuskan oleh DPR. Nah, jadi kemarin Pak Menteri, Wakil Menteri BUMN menyatakan akan menunggu hasil izin dari pemerintah. Padahal setahun atau 2 tahun lalu, Menteri Perhubungan sudah menyatakan akan menjual. Janganlah bersandiwara, hai kalian. Kami tahu sandiwara kalian. Jangan pura-pura minta izin, padahal sebenarnya Anda sedang melaksanakan keinginan. Yes. Dan keinginan itu saya nggak yakin bukan dari presiden. Ya, oke. Baik, Bang Said itu, ini marahnya cukup ya, sampai di sini dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.